Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita berjumpa lagi di Sentra Sosial Budaya meski dalam keadaan daring atau online ya. Nah, hari ini kita sudah memasuki pekan kedua, yaitu dengan tema manusia dan subtema organ tubuh dalam atau pencernaan. Nah, teman-teman, ada yang tahu apa pengertian organ tubuh dalam? Baik, Ibu Aina akan sampaikan ya. Pengertian organ tubuh dalam manusia yaitu kumpulan jaringan yang memiliki peran khusus dan masing-masing memiliki tugasnya sendiri yang saling berkaitan satu sama lain ya. Nah, kemudian tidak hanya itu saja teman-teman, bahwa contoh organ tubuh dalam manusia itu terdapat otak, kemudian liver atau hati, kemudian jantung, dan kemudian ginjal, dan yang terakhir paru-paru. Nah, ini akan dibahas di sentra sains ya dengan Ibu Upi. Nah, teman-teman, tidak hanya itu saja ya. Kita akan beranjak ke pengertian sistem pencernaan. Nah, teman-teman, ada yang tahu sistem pencernaan? Iya, pastinya teman-teman sudah tahu ya. Karena sudah dibahas oleh Ibu Upi. Nah, yaitu sistem pencernaan, bahwa sistem pencernaan berfungsi untuk proses pencernaan makanan ya. Nah, ini adalah pengertian sistem pencernaan. Tidak hanya itu saja ya teman-teman. Ibu akan menyampaikan pengertian alat gerak manusia, yaitu untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian kita bergerak dengan cara berjalan. Dan masih banyak lainnya ya. Nah, tidak hanya itu saja teman-teman, bahwa fungsi dari tangan sendiri itu banyak ya. Yang pertama, satu bagian tubuh yang terbilang vital fungsinya. Kemudian, gerakan motorik halus. Pada gerakan motorik kasar, gerakan yang dilakukan tepat, dan masih banyak lainnya ya mengenai fungsi dari tangan manusia. Baik teman-teman, kita akan beranjak ke pengertian motorik. Nah, teman-teman, ada yang tahu pengertian motorik itu apa? Baik, Ibu Aina akan sampaikan ya. Pengertian motorik yaitu proses perkembangan gerak pada anak. Gerakan tersebut didasari oleh kematangan fisik dan saraf pada anak. Kemudian, biasanya yang berkembang pertama kali adalah kemampuan motorik kasar. Baru kemudian motorik halus ya. Nah, ada berapa macam sih perkembangan motorik? Ya, perkembangan motorik dibagi menjadi 2 macam. Nah, teman-teman ada yang tahu? Ya, benar. Perkembangan motorik kasar. Kemudian yang kedua, perkembangan motorik halus. Nah, ini perkembangan motorik yang
dibagi menjadi dua macam ya teman-teman. Nah, tidak hanya itu saja teman-teman, bahwa banyak keanekaragaman atau kegiatan motorik kasar. Nah, apa saja ya? Ya, kegiatan motorik kasar yang pertama seperti merangkak, berjalan, melompat, berlari, dan masih banyak lainnya ya teman-teman. Nah, kemudian tidak hanya itu saja teman-teman, bahwa kegiatan motorik halus itu juga, nah itu bisa kita lihat ya. Nah, teman-teman ada yang tahu kegiatan motorik halus itu apa saja? Baik, Ibu Aina akan sampaikan ya. Seperti menggambar, menulis, menggunting, dan masih banyak lainnya ya mengenai kegiatan motorik halus. Nah, kemudian kita akan beranjak ke pengertian budaya. Nah, teman-teman ada yang tahu pengertian budaya itu apa? Baik, Ibu Aina akan sampaikan ya. Pengertian budaya yaitu cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh sekelompok orang dan diwariskan turun-temurun untuk generasi ke generasi ya. Nah, kita bisa lihat contoh sebelah kanan. Ini adalah keragaman sosial dan budaya di Indonesia ya teman-teman. Nah, kemudian tidak hanya itu saja teman-teman, bahwa beragam kebudayaan khas setiap budaya di Indonesia, yaitu bangsa Indonesia disebut sebagai bangsa majemuk karena terdiri dari banyak suku, adat, agama, dan bahasa yang berbeda. Nah, ini adalah beragam kebudayaan setiap budaya di Indonesia ya. Nah, tidak hanya itu saja teman-teman. Kali ini Ibu akan menyampaikan agama-agama di Indonesia. Ada apa saja ya? Ya, kita bisa lihat ya. Ada agama Islam, kemudian agama Kristen. Kemudian tidak hanya itu saja ya teman-teman. Agama di Indonesia itu juga ada agama Katolik, agama Hindu. Kemudian tidak hanya itu saja teman-teman, tetapi juga ada agama Buddha. Kemudian agama Konghucu. Nah, ini adalah agama-agama yang ada di Indonesia ya, atau yang masuk ke dalam Indonesia. Nah, kemudian tidak hanya itu saja ya teman-teman, bahwa di Indonesia sendiri banyak sekali beragam kebudayaan khas setiap budaya di Indonesia ya. Nah, ada apa saja teman-teman? Ya, ada rumah adat, kemudian pakaian adat, lagu daerah, tarian adat. Nah, ini ya teman-teman, keragaman khas setiap budaya di Indonesia. Nah, kita akan beranjak ke contoh keragaman budaya di Indonesia. Nah, teman-teman ada yang tahu apa saja ya keragaman budaya di Indonesia? Ya, salah satu contohnya adalah Kalimantan. Kita bisa lihat gambarnya ya teman-teman. Di Kalimantan sendiri itu ada rumah lamin. Kemudian ada pakaian adatnya. Kemudian tari gong. Ada mandau atau senjata dari Kalimantan Timur. Kemudian contohnya juga ada Nusa Tenggara Timur ya teman-teman. Kita bisa lihat di situ
ada rumah Musalaki sampai senjatanya yang bernama sundu. Nah, ini adalah contoh keragaman budaya di Indonesia. Ada Jawa Timur, kemudian ada Papua ya. Kita bisa lihat dari keragaman budaya di Indonesia ini. Nah, kemudian tidak hanya itu saja teman-teman. Masih banyak sekali contoh keragaman budaya di Indonesia. Ada Sulawesi Selatan, kemudian DKI Jakarta. Wah, Masya Allah ya. Ternyata banyak sekali keragaman budaya di Indonesia. Nah, kita akan beranjak ke keragaman budaya di Indonesia. Banyak sekali ya. Nah, ini kita bisa lihat ya. Ada batik. Batik ini tradisional Jawa. Kemudian ada wayang. Dan masih banyak lainnya ya teman-teman mengenai keragaman budaya di Indonesia. Terdapat reong, kemudian angklung. Nah, ini adalah keragaman budaya di Indonesia. Di Indonesia sendiri itu memiliki tradisi unik. Apa saja tradisi unik di Indonesia? Iya benar, salah satu contohnya adalah ondel-ondel. Nah, ini terdapat di DKI Jakarta. Kemudian ada karapan sapi, yaitu di Pulau Madura. Kemudian adu kerbau di Toraja ya teman-teman. Nah, ini adalah tradisi unik di Indonesia. Tidak hanya itu saja ya teman-teman, tetapi tradisi unik di Indonesia juga banyak ya. Nah, ini salah satu contohnya. Ada yang gigi runcing, ini di suku Mentawai di Kalimantan. Dan masih banyak lainnya ya. Nah, karena kita sudah mengetahui tradisi unik di Indonesia, maka kita akan beranjak ke tradisi unik di dunia. Nah, apa saja ya tradisi unik di dunia? Ya, yang pertama memanjangkan leher. Ini di Karen, Thailand ya. Kemudian gigi runcing, Mentawai, Kalimantan atau Indonesia ya teman-teman. Kemudian berikutnya menutup hidung atau suku Apatani di India ya. Nah, ini adalah tradisi unik di dunia teman-teman. Baik teman-teman, Ibu akan menyampaikan tugas hari ini. Yang pertama, teman-teman membuat gigi manusia. Kemudian, tuliskan 3 agama di Indonesia. Kemudian yang ketiga, tuliskan 4 contoh keragaman budaya di Indonesia. Nah, alhamdulillah teman-teman. Semoga teman-teman terus semangat belajarnya. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman semua.